Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa mustafana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa bil khusus Habibana Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Saggaf, matta'ana Allah biduli hayatih ma'a kamalis sihah wal afiyah, amina ya rabbal alamin. Wa sairal habaib al-ajilla wal asatid wal masyayikh al-kurama, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan lanjut lagi di bait selanjutnya, yaitu pada nazam wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha linnasi fi dhulami. Wa kullu ayin, dan seluruh ayin. Ayin ini jamak dari ayah. Ayatun jamaknya ayun. Maknanya adalah tanda kebesaran. Tapi yang dimaksud di sini mukjizat. Termasuk tanda kebesaran Allah yang paling agung diantaranya adalah mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Dan semua mukjizat, kata Imam Busiri, atar rusulul kiramu biha, yang mana dimiliki oleh para rasul, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, itu fa innama, hanya saja ittasalat, bersambung, ada hubungan min nurihi, dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihimi, kepada mereka para rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mukjizat seluruh para nabi dan para rasul itu ada sambungannya sama mukjizatnya Nabi. Diibaratkan oleh beliau, fa innahu, maka Nabi Muhammad ini syamsu fadlin, ibarat matahari anugerah Allah. Jadi kalau mau tahu anugerah Allah yang wujudnya paling agung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu wa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Harus kita bergembira untuk anugerah Allah yang ini, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari anugerah Allah, hum, mereka para nabi yang lain, rasul yang lain, kawakibuha, bintang-bintang. Lah bintang dibanding dengan matahari. Bintang kita lihat, bintang-bintang yang kita lihat itu kalau nggak ada matahari nggak akan terang. Itu bintang-bintang itu cuma dapat cahaya dari matahari, makanya mereka terang. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada nabi yang lain, nggak ada rasul yang lain. Mereka itu diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk justru menunjukkan kelebihan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Satu persatu, sampai puncaknya Nabi Isa, lahirlah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuzhirna, bintang-bintang itu akan menampakkan anwaraha, cahaya-cahayanya, linnasi fi dhulami. Berkat apa bintang itu mengeluarkan cahaya? Matahari. Coba siang hari, kelihatan bintang enggak? Kalau sudah Nabi Muhammad muncul, ya TKP, apa semuanya, di bawahnya semuanya. Makanya Nabi mengatakan, aku, seluruh para nabi, seluruh para rasul dan seluruh makhluk nanti di hari kiamat, tahta liwa'i yaumal qiyamah, di bawah benderaku. Gak ada yang di atasnya Nabi, gak ada yang bandingin Nabi, semua di bawahku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langit diciptakan untuk Nabi, bumi diciptakan untuk Nabi. Para nabi ketika diciptakan Allah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah membuat perjanjian dengan para nabi.
bahwa kalian harus beriman kepada Muhammad, harus membantu dakwahnya Muhammad. Kalau kalian dapatnya Muhammad, kalian harus mengikuti ajarannya Muhammad. Kalau enggak, ya enggak jadi nabi. Kalau enggak mau, ya enggak jadi rasul. Harus nepati janji, perjanjian dengan Allah, baru kalian aku angkat menjadi nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaannya, loh, nabi kan yang terakhir. Nabi Adam awalan, Nabi Idris awalan, nabi-nabi yang lain, rasul yang lain kan lebih awal. Ya, dalam segi jasad memang mereka lebih awal. Dalam segi Allah mengutus risalah, memang mereka yang awal. Tapi dalam segi nur Muhammad, cahaya yang diambil, cahaya Allah untuk menciptakan Nabi Muhammad, beliau adalah yang paling pertama. Maka Nabi menyatakan, aku dijadikan Allah jadi Nabi. Nabi Adam masih bentuknya tanah liat. Nabi Adam belum diciptakan Allah. Itu Nabi Muhammad sudah Nabi, bayangkan. Rasulnya kapan? Saat beliau umur 40 tahun baru diangkat jadi Rasul. Tapi nabinya sebelum Nabi Adam Nabi, sebelum Nabi Adam diciptakan, ditiupkan ruh pada tanah liat Nabi Adam, Nabi Muhammad sudah Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah karya Imam Al-Qastallani dan disyarahi oleh Al-Imam Az-Zarqani, menjelaskan tentang syair Imam Busiri yang ini panjang lebar. Apa maksud Imam Busiri menyatakan setiap mukjizat para rasul itu bersambung dengan Nabi, di bawahnya para Nabi? Maksudnya apa? Belum menjelaskan panjang lebar di sini. Insya Allah Al-Fakir singkat, sesingkat-singkatnya. Pertama begini, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dan dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dan juga dari kalamnya para ulama, khususnya beliau Imam Qastallani, Nabi Muhammad itu bagi-bagi cahayanya untuk para nabi. Surga diciptakan dari cahayanya Nabi, bumi diciptakan dari cahayanya Nabi, Nabi Muhammad diciptakan dari cahayanya Allah, para rasul diciptakan dari cahayanya Nabi, mukjizat para rasul semua diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengurangi sedikit pun cahaya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ngefek belas. Nabi cuma ngasih-ngasih, tapi tidak ngefek. Karena Nabi itu ahlul karam Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sifat Asmaul Husna ada dalam diri Nabi Muhammad. Makanya kata para sufi dikatakan, kalau mau tahu tajallinya Asmaul Husna, wujud Asmaul Husna secara makhluk, ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ini contoh. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dalam Al-Quran Allah nyatakan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajari seluruh asma semuanya. Ada ulama mengatakan itu bahasa Madura, Jawa, Kromo, semua Sunda, itu Nabi Adam ngerti semuanya. Ada lagi yang menyatakan asma itu nama-nama benda, foto, AC, semuanya. Itu Nabi Adam diajari langsung oleh Allah asma. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti itu. Nabi diberikan Allah jawami'ul kalim, lebih dari itu. Nabi itu ngomongnya sedikit, loh. Yang mensyarahi 10 jilid. Sedikit Nabi itu bicara. Tapi pemahamannya bisa macam-macam sampai 4 madhab. Bayang no. Nek omongannya awake dhewe ditafsirno bingung. Iki tafsirannya apa? Kadang-kadang salah tafsir. Tapi Nabi SAW sampai 4 madhab itu baru yang mudawan, yang terbukukan. Madhab itu aslinya banyak lagi, lebih dari 4. Yang terbukukan bersanad sampai saat ini cuma 4. Tapi kalau mau tahu mujtahid, ya lebih dari itu. Satu hadis fahamnya banyak. Satu ayat bisa ada yang faham wajib, sunnah. Satu hadis juga begitu, wajib, sunnah. Luar biasa ini. Sabda siapa kalau enggak begitu? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tujuan Allah menciptakan Nabi Adam itu apa?
skenario Allah dari Nabi Adam, Allah nitipkan di sulbi Nabi Adam, Nabi Muhammad. Makanya ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam, bukan Nabi Adamnya yang disujudi, tapi apa? Nur Muhammad yang dititipkan Allah di situ. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kemuliaan Nabi Adam disujudi oleh malaikat dengan Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad, masih mulia sholawat. Kok bisa malaikat sujud tuh ini? Beliau menyatakan, iya, kalau itu cuma malaikat, Allahnya nggak ikut-ikut. Kalau sholawat, Allah sendiri ikut. Innallaha wa malaikatahu. Dan sujud itu cuma sekali tok. Ya zaman kuwi tok wis. Sudah itu tok. Sholawat yusalluna selalu litajaddud, selalu itu yusallun fi'il mudhari, selalu itu sholawat itu sampai kapanpun tak terhingga sudah. Bayangkan, jadi sholawat kepada Nabi derajatnya lebih daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.